Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang mencari ilmu tidak akan mendapatkan ilmu yang ia cari, dan ilmunya tidak akan memberikan manfaat bagi dia, kecuali orang yang mencari ilmu tersebut mengagungkan terhadap ilmu, dan orang yang memiliki ilmu serta memuliakan gurunya dan menghormati sang guru. Sebagian daripada mengagungkan ilmu adalah mengagungkan guru yang mengajarkannya. Sebagaimana perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, saya adalah budaknya orang yang mengajarkan saya satu huruf. Terserah beliau saya mau diapakan, saya dijual, dimerdekakan, atau bahkan saya tetap dijadikan budaknya. Betapa besarnya pengaruh guru bagi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, hingga menempatkan dirinya sebagai budak bagi orang yang pernah mengajarinya meskipun hanya satu huruf. Tidak hanya orang yang mencari ilmu yang harus menghormati guru, peran orang tua juga penting dalam mendidik anak-anaknya agar selalu bersikap baik dan lemah lembut kepada guru, dan selalu mendukung didikan guru selagi membuat anaknya kelak menjadi orang yang sangat luar biasa. Bukan hanya itu, tetapi juga membuat anak-anaknya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak hanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi juga menjadi mulia di mata orang banyak. Kali ini kami akan menceritakan kisah orang tua yang tidak menerima dan ada rasa iba ketika melihat anaknya dengan keadaan yang sangat tidak biasa ketika ia mencari ilmu. Namun sebelum kalian melanjutkan video pada kali ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol merah di bawah ini dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dari video terbaru kami. Dahulu, di zaman seorang wali yang sangat masyhur, yang dikenal sebagai rajanya para wali, ialah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Ada seorang wanita yang membawa anaknya datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wanita itu berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Saya melihat hati anak saya ini sangat erat hubungannya denganmu ya Syekh. Aku membawanya kepadamu dan akan aku pasrahkan anak saya kepadamu." Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun menerima anak tersebut untuk berada di dalam bimbingan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memerintahkannya agar ia selalu bersungguh-sungguh dan bermujahadah. Selang beberapa lama, pada suatu hari, datanglah ibu dari anak tersebut untuk menjenguk anaknya yang sedang mencari ilmu di bawah asuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika ibu tersebut bertemu dengan anaknya yang keadaannya tidak seperti biasanya sebelum ia mencari ilmu. Keadaan anaknya pada saat itu, anak tersebut sedang memakan roti dari gandum. Tubuhnya pun kurus dan wajahnya pun pucat karena kelaparan, dan ada juga bekas di wajahnya bahwa anak tersebut jarang tidur di malam hari. Melihat kejadian itu, ibunya pun pergi meninggalkan anaknya, dan ia pergi menemui sang guru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tatkala ia masuk ke ruang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ibu dari anak tersebut melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang memakan makanan enak. Yang beliau makan adalah daging ayam. "Ya Sayyidi, wahai tuanku, engkau memakan makanan yang enak, sedangkan yang dimakan oleh anakku adalah roti dari gandum," tanya ibu tersebut. Mendengar ucapan tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meletakkan tangan beliau di atas tulang belulang ayam yang ia makan, lalu berkata, "Bangunlah dengan izin Allah." Spontan tulang belulang ayam yang dimakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bangun kembali dan hidup sebagaimana sedia kala menjadi ayam seutuhnya. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata kepada ibu tersebut, "Jika anakmu sudah bisa melakukan hal seperti ini, maka bolehlah anakmu memakan apa yang ia sukai." Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam mencari ilmu tidaklah bisa diperoleh dengan tenang-tenang. Harus dengan bermujahadah, bersungguh-sungguh, dan bagaimana rasanya pahit dalam mencari ilmu. Dan hendaknya bagi orang tua pasrah sepenuhnya kepada guru, tidak melakukan banyak protes selagi yang diperintah oleh guru menjadikan anak tersebut lebih baik ke depannya, dan menjadikan kepribadian anak tersebut tangguh dalam segala hal. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.